Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 21422130. Saya di sini akan menjelaskan terkait asesmen pertanyaan dari asesmen yang telah diberikan oleh Bapak Mizan Habibi. Oke, yang pertama itu terkait apa sih urgensi dari adanya standar sistem pendidikan gitu ya. Nah, menurut saya atau urgensi menurut standar saya, karena waktu semester kemarin kita sudah belajar terkait penjaminan mutu. Nah, itu juga saya sempat baca beberapa buku yang sudah diberikan di mata kuliah tersebut terkait sistem pendidikan gitu ya. Dan ada hubungannya dengan mutu pendidikan seperti itu. Nah, salah satunya itu konsistensi mutu pendidikan. Nah, itu menurut saya termasuk ke dalam standar atau urgensi yang diberikan dalam sebuah sistem pendidikan ya. Nah, mengapa? Karena standar yang dapat memastikan bahwa pendidikan itu diberikannya secara kualitas yang konsisten di seluruh institusi. Nah, itu juga dapat membantu agar setiap siswa itu mendapatkan akses yang setara, terhadap pendidikan yang berkualitas gitu. Nah, itu termasuk juga kepada urgensi yang di dalamnya gitu, urgensi sistem pendidikan di dalamnya seperti itu, yaitu konsistensi mutu pendidikan seperti itu. Itu salah satunya. Untuk ada beberapa hal lain juga mencakup standar itu, termasuknya ke dalam pengukuran dan evaluasi, terus panduan dan pengembangan kurikulum juga itu termasuk standar seperti itu. Lalu yang kedua, jika diminta ini pertanyaan dari pertanyaan ini saya bacakan dulu. Jika diminta untuk mendesain lembaga pendidikan, bagaimana sistem pendidikan yang ideal untuk diterapkan? Oke. Nah, ketika kita diminta untuk mendesain lembaga pendidikan dan bagaimana sistem pendidikan yang ideal, mungkin dari awal mulanya ya, karena ini sistemnya mendesain pendidikan, jadi mendesain awal gitu ya dari sebuah lembaga pendidikan, berarti otomatis secara nol ya, tidak mengembangkan. Jika mengembangkan kan otomatis lembaga pendidikan tersebut sudah ada lalu dikembangkan, didesain ulang ibaratnya gitu, atau diperjelas seperti apa sih desainnya gitu ya. Baik. Nah, tentunya yang pertama itu kita menentukan visi dan misi. Nah, visi dan misi ini mendefinisikan tentang tujuan, nilai, arah pendidikan sekolah tersebut. Jadi visinya apa, misinya apa, terus ketika kita sudah membangun sekolah tersebut mau dibawa kemana nih, tujuannya apa gitu kan, arahnya kemana gitu, atau sekolah berbasis tahfidz kah, pencetak insan yang Qur'ani semisalnya seperti itu, atau sekolah berkarakter gitu, karakter yang Islami yang berbudi luhur atau seperti apa. Lalu yang kedua itu tentang kita tahu kebutuhan atau problem yang ada gitu ya. Jadi kita harus menganalisis dulu kebutuhan masyarakat dan target siswa. Jadi contohnya kalau kita mendirikan sebuah sekolahan gitu, institusi, itu perlu tahu kebutuhannya apa dan arah yang kita tuju tuh siapa gitu, objeknya siapa atau subjeknya siapa gitu.
Jadi target siswanya juga, jadi harus sesuai dengan kebutuhan yang ada, seperti itu. Lalu setelah itu perizinan. Nah, kita harus izin mendirikan sebuah institusi atau sekolah juga perlu ya, karena keterkaitan dengan pemerintah juga, seperti itu. Lalu menyusun kurikulum, cari lokasi, desain desain fasilitasnya, lalu rekrut tenaga pendidik, seperti itu. Lalu kita mulai setelah itu bersosialisasi dan promosi gitu. Setelah sosialisasi dan promosi, mulailah operasional. Lalu setelah kita operasional, lalu ini evaluasi dan pengembangannya, seperti itu. Nah, untuk tadi ya, dari segi kurikulum juga kita harus menentukan mau ikut pemerintah kah atau kita mau mandiri dulu dengan kurikulum yang dibuat oleh sendiri gitu, atau bagaimana kayak gitu. Lalu cari lokasi gitu. Cari lokasi juga kita harus kayak yang strategis, yang sekiranya banyak orang yang tahu gitu ya, maksudnya lebih ke sama lokasinya juga harus sesuai kapasitas gitu. Kalau kita ingin mendirikan sekedar sekolahan satu nih, cukup gak ya kalau mau 2 atau 3 gitu. Biasanya kalau dari yayasan itu kan lebih dari satu, jadi SD, SMP, SMA itu ada semua kayak gitu. Desain fasilitas juga harus mendukung ya, agar proses pembelajarannya juga nyaman, seperti itu. Terus rekrutmen tenaga pendidik juga ini harus yang kompeten, yang unggul dan bisa mengembangkan proses pembelajaran tersebut. Nah, setelah sosialisasi dan promosi itu ya, mengenalkan sekolah kepada masyarakat, open recruitment kayak gitu. Evaluasi dan pengembangan, nanti setelah itu lakukan evaluasi berkala dan terus mengembangkan sistem pendidikan tersebut, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.